Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel Legas Coding pada playlist HTML. Dan pada latihan ke-15 ini, saya ingin membuatkan sebuah tutorial bagaimana caranya membuat semantik pada HTML. Oke, jadi apa itu semantik HTML? Yaitu adalah elemen-elemen pada HTML yang memiliki arti. Jadi kita bisa mengimplementasikannya. Contoh tekniknya ini menggunakan yang pertama itu artikel, aside, details, caption, dan masih banyak yang lainnya ya. Tapi di sini saya tidak akan mengimplementasikan semuanya, namun hanya beberapa saja yang berhubungan dengan semantik HTML yang sering digunakan. Oke, di bawahnya pada line 39 saya ingin membuat tag div terlebih dahulu sebagai pembungkus konten websitenya. Ya, oke. Kemudian di bawahnya saya ingin mengimplementasikan tag navigation untuk membungkus tag UL dan LI ya. Kemudian di dalamnya ada tag A atau anchor. Oke, saya akan mempastenya sebanyak 2 kali ya. Tapi di sini saya akan kosongkan semuanya saja supaya kerangkanya terlihat ya. Oke, di bawah tag nav ya, ada yang namanya tag header ya, untuk membuat judul pada website. Kemudian H1 sebagai judulnya, kemudian P sebagai description-nya. Kemudian di bawahnya ada yang namanya tag main ya. Tag main ini berfungsi untuk membungkus konten ya yang berisi halaman-halaman atau isi dari websitenya. Misalnya dalamnya ini ada section. Section ini berfungsi untuk membungkus isi dari artikel pada halaman website ya. Misalnya di sini artikel H1 P. Di sini saya ingin mempastenya sebanyak 1 kali saja ya. Kemudian di bawah section di sini ada yang namanya tag asset. Ya. Tag asset ini berfungsi untuk membuat semacam konten ya yang terkait dengan konten yang ada di dalam section. Jadi si asset ini adalah sebuah tag yang khusus digunakan untuk membuat konten yang berkaitan dengan konten yang ada di dalam artikel. Oke. Kemudian di bawah tag main di sini yang namanya tag footer ya. Kemudian di sini saya kasih and copy saja sebagai copyright dan tag time. Di sini saya kosongkan saja sebelum saya kasih kontennya. Oke. Kemudian di bawah tag head di sini saya ingin membuat sebuah tag style ya. Ini tag style ini berfungsi untuk membuat internal CSS ya. Jadi kita akan mengimplementasi kode CSS-nya di dalam file HTML ya. Oke, kalau begitu di sini pada line 44 saya akan mengimplementasikan kemudian kemudian di dalam tag header misalnya ini adalah judul, ini adalah deskripsi.
Oke, kemudian di dalam tag artikel ya pada line ke-60 misalnya dan untuk artikel 2-nya kemudian untuk hasilnya oke. Serta untuk footernya di sini copyright. Oke. Ini sudah jadi ya. Kalau gitu di sini langsung saja kita jalankan terlebih dahulu ya. Sini saya akan open in older browser ya, atau Shift Alt B ya untuk shortcut pada keyboardnya Google Chrome. Nah, di sini untuk kerangka HTML-nya sudah jadi ya, yang menggunakan tag pada semantik HTML. Oke, kalau kita inspect elemen, klik kanan, kemudian pilih klik inspect. Kemudian pada elemen, di sini kalian kebawahin saja, ya. Di sini kelihatan ya, ada tag div, tag nav, ya, UL, LI ya. Kalau kita hover satu-satu di sini, otomatis sudah terlihat ya, yang mana saja untuk tag-tagnya yang sudah berjalan. Oke, kalau begitu, jadi ini untuk versi tidak menggunakan internal CSS ya. Kalau begitu, mari kita akan gunakan kode CSS-nya untuk mempercantik tampilan websitenya ya. Oke, kalau begitu saya ingin menggunakan bintang saja ya sebagai CSS resetnya. Jadi untuk seluruh halaman websitenya saya set menjadi marginnya itu misalnya 10 pixel, kemudian padding topnya 10 pixel ya. Jadi untuk keseluruhan halaman websitenya itu marginnya 10 pixel dan padding topnya 10 pixel. Kemudian di bawahnya ini HTML marginnya 0, paddingnya 0. Oke, kalian bisa ikuti saja karena ini cukup panjang ya. Oke, jangan lupa di dalam tag div tambahkan kelas yang namanya itu misalnya container, supaya di bawah kode CSS body di sini kita bisa tambahkan selektor kelas namanya itu container, supaya bisa lebih spesifik ke dalam kelasnya untuk mengimplementasikan stylingnya ya.
Oke, ini sudah jadi untuk kode CSS-nya ya, menggunakan internal CSS ya. Kalau begitu, kembali lagi ke browser dan refresh. Nah, di sini sudah berjalan untuk stylingnya ya. Jadi di sini kita telah mengimplementasikan semantik HTML ya dengan sangat lengkap, juga menggunakan styling internal CSS ya. Jadi sampai di sini saja untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.